Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membahas soal-soal tentang kinematika gerak, diantaranya yaitu soal jarak dan perpindahan, dan satu soal tentang kecepatan dan kelajuan. Soal pertama, sebuah benda bergerak dari titik P ke titik Q dan berhenti di titik R seperti pada gambar berikut. Oke, pertanyaannya adalah tentukan jarak yang ditempuh benda dan besar dan arah perpindahannya. Kita lihat untuk jarak, ya. Ingat definisi awal, ya. Jarak itu adalah panjang lintasan yang ditempuh. Jadi kalau dari P ke Q kemudian ke R, ya, dari P ke Q kemudian ke R, maka dia akan menempuh jarak itu S, ya. S-nya adalah perjalanan yang ditempuh dari P ke Q, kemudian ditambah dengan dari Q ke R. Ingat, karena jarak adalah besarannya skalar, selalu dijumlahkan, tidak mempedulikan arahnya. Jadi dari P ke Q, kita bisa hitung dengan ruas garis. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, dari P ke Q itu ada 9 ruas garis atau 9 satuan, ditambah dari QR, ya, kita tambah terus Q ke R, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, maka Q ke R itu adalah 7 satuan, sehingga jaraknya menjadi 9 tambah 7, 16 satuan, ya. Nah, sekarang bagaimana mencari besar dan arah perpindahan untuk yang B, ya. Untuk mencari besar perpindahannya itu adalah perpindahan kita tulis dengan delta S, ya, yaitu diambil dari titik awal dan titik akhir, ya. Delta S atau di sini di teorinya S2 dikurang S1, posisi akhir dikurang posisi awal, ya. Itu adalah dilihat awalnya di P, nah awalnya di P, kemudian berakhirnya di R di sini garisnya. Nah, sehingga melakukan perpindahan sebesar ini. Nah, kalau perpindahan dia adalah punya arah karena besarannya vektor. Maka kalau dilihat posisi akhirnya yang mana? Di S di R. S di R boleh dikurang S di P. Posisi di R itu adalah min 3. Min 3. Jadi kita bisa pakai min 3. Ya. Dikurang posisi awalnya adalah min 5 di P. Nah, kita buat min 5. Nah, sehingga di sini adalah min 3. Ini negatif kali negatif jadi positif plus 5. Jadi ini menjadi min 3 tambah 5 itu adalah 2 satuan. Nah, jadi perpindahannya adalah 2 satuan. Jaraknya 16 satuan. Arahnya kemana? Nah, dilihat nih arahnya. Tadi sudah saya gambarkan, ya. Nah, jadi arahnya dari P ke R itu arahnya adalah menuju R, nah, atau searah sumbu X positif. Soal nomor 2. Seorang anak berlari menempuh jarak sejauh 80 meter ke utara, kemudian berbelok ke timur 80 meter dan ke selatan 20 meter. Nah, ini karena menyangkut arah mata angin, maka kalian harus tahu dulu arah mata anginnya seperti apa. Nah, ya. Oke, kalian sudah pernah belajar, ya. Ini timur, tenggara, selatan, barat daya. Ini barat, barat laut, utara, timur laut. Nah, dari situ kalian bisa menggambar. Menempuh jarak 80 meter ke utara. Utara berarti ke atas. Ini 80 meter. Oke, ini 80 meter ke utara.
Kemudian berbelok ke timur. Timur kita lihat nih ke kanan ya. Searah sumbu X positif sejauh 80 meter juga. Oke. 80 meter. Ini 80 meter. Kemudian ke selatan. Ke selatan itu ke bawah. Sejauh 20 meter. Ini 20 meter. Nah, ditanyanya adalah perpindahan yang dilakukan. Kalau perpindahan, maka dari posisi awal sampai posisi akhir. Nah, dari sini. Maka kita tarik garis lurus. Ya, sesuai dengan definisinya adalah posisi awal ke posisi akhir. Nah, ini arahnya menuju arah yang terakhir. Nah, berarti yang ditanyakan adalah perpindahan yang di sini. Nah, ini sebagai garis miring. Kalau ditanyanya jarak, jarak itu tambahan ya. Kalau jarak hanya mudah. Jadi sepanjang lintasan yang ditempuh, maka yang ditempuh itu adalah 80 meter ditambah ke sini 80 meter ditambah lagi ke bawah sejauh 20 meter ditambah 20. Sehingga hasil jaraknya adalah 160 ditambah 20. Jadi 180 meter. Ini jarak S. Ya, jaraknya 180. Nah, perpindahannya, maka perpindahannya yang ini ya, tadi garis miring. Nah, kalau garis miring, kita lihat, maka supaya mudah kita pakai rumus Pitagoras, di mana delta S-nya perpindahannya sama dengan, nah yang mana yang kita pakai? Ini kita tarik garis. Nah, ya, oke. Ini adalah 80 sama dengan atasnya sini ya. Kemudian yang ini yang kita pakai karena kita kalau mau pakai Pitagoras harus siku-siku di sini. Maka yang di sini kita hitung ini berapakah jaraknya. Kalau dari sini ke sini itu ya 80 meter. Kemudian ini 20 meter, maka ini sisanya yaitu 80 dikurang 20. Ini adalah 60 meter. Sehingga untuk delta S ya, Pitagorasnya adalah akar, ini delta S ya. Nah, kita cari 80 kuadrat ditambah 60 kuadrat. Nah, maka akar 64, 8 kali 4, 6400 ditambah 3600. Akar 10.000 yaitu 100 meter. Oke, jadi perpindahannya adalah 100 meter. Soal nomor 3. Suatu benda bergerak dari titik A ke titik B dengan lintasan seperti gambar ya. Jarak dan perpindahan benda tersebut adalah, nah jadi lintasannya dari titik A ke titik B ini sepanjang lintasan, kalau dilihat ini adalah bentuknya setengah lingkaran. Ya, untuk mencari jarak dan perpindahan, maka lihat lagi definisi awal, jarak adalah lintasan yang ditempuh. Maka lintasan yang ditempuh ini adalah berbentuk setengah lingkaran. Maka jaraknya, jarak itu atau S adalah karena di sini dia menempuh setengah lingkaran, maka yang rumusnya adalah S sama dengan setengah keliling lingkaran. Ya. Nah, rumusnya setengah keliling lingkaran itu adalah pi kali diameter. Oke, boleh pakai pi kali diameter. Nah, ini rumusnya. Jadi kalau misalkan diketahuinya, misal saya tambahkan R-nya itu adalah jari-jarinya adalah 10 meter. Nah, maka kalau jari-jarinya 10 meter, maka diameternya adalah 20 meter ya, 2 kali jari-jari. Sehingga jarak yang ditempuh adalah setengah kali pi-nya 3,14 ya, kali diameternya adalah 20 meter. Oke. Jadi ini habis ya 10, maka ini adalah hitungannya adalah menjadi ini 3,14. 10 kali 3,14, maka 31,4 meter. Nah, itu adalah jaraknya. Kalau perpindahannya bagaimana? Oke, perpindahannya kita cari dengan rumus
Kalau perpindahan kan kita ketahui yaitu lihat posisi awal sampai posisi akhir, ya. Posisi awalnya di mana? Ini A. Posisi akhir B. Selalu tarik garis lurus. Oke, garis lurus. Nah, arahnya menuju yang terakhir. Nah, maka ini kalau kita lihat adalah sebagai diameter lingkaran, ya. Diameter lingkaran ini akan sama dengan delta S atau perpindahan. Maka perpindahan atau delta S bisa kita hitung sebagai diameter lingkaran. Oke. Diameternya berapa? Yang di atas tadi ini, kalau jari-jarinya 10 meter, maka diameter adalah 20 meter. Nah, jadi besar jaraknya 31,4 meter, perpindahannya 20 meter, arahnya, nah, arahnya adalah, karena dia perpindahan itu adalah vektor, maka harus ada arahnya. Arahnya menuju X positif. Oke.